إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, hari ini kita berada pada hari-hari terakhir di bulan Sya'ban, yang itu artinya kita akan memasuki beberapa hari lagi atau sebentar lagi akan memasuki bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang dimuliakan, Syahrul Mubarak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan berita gembira ini kepada sahabatnya tatkala menjelang bulan Ramadan. Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak tufarridu sawmihi. Telah akan datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, yang telah difardukan kepada kalian untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan pada kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, buniyal islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Maka lantas bagaimana sifat dan sikap seorang muslim ketika menyongsong dan menghadapi bulan Ramadan? Berkata Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wala a'lamu syai'an mu'ayyanan li istiqbali Ramadan siwa ay yastakbilahu al-muslim bil farah was surur. Saya tidak tahu dan tidak mendapati seseorang pun yang mengatakan ketika menyambut datangnya bulan Ramadan selain menyambutnya seorang muslim dengan kegembiraan, dengan senang dan hati yang bahagia, wal iltibat wa syukrillah, dengan menyambut dengan sukacita dan bersyukur kepada Allah, an balaghahu syahrul Ramadan, yang telah menyampaikan pada bulan Ramadan, wa waffaqahu, dan memberikan dia taufik
wa yaj'alahu minal ahya alladhi yatanafasuna bi salihil amal, yang Allah mengkaruniakan kepadanya kehidupan yang dengannya dia bermusabaqah, berlomba-lomba, bersaing untuk mengerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan. Fa inna bulugha syahr ni'matun 'azimah, karena sesungguhnya sampainya kita pada bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan yang besar yang pantas untuk disyukuri. Karenanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia dari Allah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dengannya kalian berbahagialah, bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un, karena semuanya itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia. Maka lantas kita sebagai seorang muslim selayaknya dan sepatutnya untuk bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana kita tidak gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat pintu-pintu kebaikan, dibukanya pintu-pintu kebajikan, dan ditutupnya pintu-pintu kejelekan. Syahrul Ramadan futihat abwabus sama', fi riwayah futihat abwabul jinan wa ghallaqatil an-nar. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dibukanya pintu-pintu langit, dibukanya pintu-pintu surga, dan ditutup rapatnya pintu-pintu neraka. Maka kita harus berbahagia. Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebaikan yang banyak, aqbil, terimalah hal ini. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang senantiasa mengajarkan kejelekan, yang senantiasa bergelimang dengan dosa, berhentilah. Telah datang pada kalian bulan yang mulia, maka kita sambut bulan ini dengan gembira, dengan bahagia. Bagaimana kita tidak gembira dengan bulan yang penuh barakah ini? Karena Allah telah mendidik kita, telah mengajarkan tathhirun nafs wa tazkiyatiha wa ta'midu minan nafs as-su'. Bulan Ramadan mengajarkan pada kita untuk bersikap dan mendidik kita menjadi seorang yang bermartabat tinggi, mempunyai kepribadian yang terpuji dan jauh dari kepribadian yang rendah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadakum idza shama hadikum fala yarfath wala fusuq wala yaskhab." Apabila di antara kalian berpuasa, maka janganlah kalian berkata rafath, berkata fahish, dan bertindak al-fusuq, bertindakan-tindakan fasik, wala yaskhab, dan jangan berteriak-teriak, membentak-bentak. Ini merupakan adab-adab dan akhlak yang rendah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada qaul az-zur wal 'amil bihi wal jahl." Barang siapa yang berpuasa dan tidak meninggalkan qaul az-zur, qaul az-zur termasuk di dalamnya al-kadhib, dusta, asy-syadam, mencerca, menghina, al-qaul az-zur, perkataan menipu,
wa syahadatu zur, persaksian palsu, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh kepada puasanya, meninggalkan makan dan minumnya. Allah tidak butuh kepada itu semua. Ini merupakan adab-adab dari seorang muslim yang terpuji untuk meninggalkan hal-hal yang jelek, baik itu perkataan dan perbuatan. Bagaimana pula kita tidak bangga dan tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan di dalamnya Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa hambanya. Di dalamnya Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ma min yawmin 'abdin yasumu fi sabilillah ba'adallahu wajhuhu minan nar 70 kharifa. Tidaklah seorang muslim, seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 7 musim. Allah membebaskan hambanya dari neraka. Inna azza wa jal utaqa fi kulli laylah, wa fi riwayah fi kulli fitrin utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah membebaskan hambanya pada setiap mereka berbuka dan pada setiap malam harinya. Allah mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan. Man qama ramadana imanan aw man shama ramadana imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang menegakkan puasa, yang menunaikan puasa, wa man qama, dan barang siapa salat di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ihtisab, berkata Khattabi, an-niyyatu wal azimah, bahwasanya ihtisab ini adalah niatan dan tekad bulat untuk mendapatkan pahala dengan niatan yang benar dan shadiq, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pula kita tidak bangga dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana Allah menurunkan pada bulan ini Al-Quran, firman Allah, lafaz min Allah, lafaz Allah Azza wa Jalla yang diturunkan pada Nabi Allah yang termulia di bumi dan utusan yang termulia di langit, Al-Jibril alaihissalam, kepada nabinya salatullahi wassalamu. Bahkan malaikat Jibril pada malam-malam Ramadan turun, yudarisul kitab, yudarisul Quran, turun kepada nabinya untuk tadarus Al-Quran. Bahkan pada akhir umur Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang 2 kali untuk mentadarus An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita tidak bangga dan bahagia, karena pada bulan ini merupakan bulan tilawah dan syahrul Quran. Makanya para sahabat atau para salaf, mereka amatlah haris, amatlah semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau biasa menghatamkan Quran dalam seminggu. Namun ketika bulan Ramadan, beliau menghatamkan dalam 3 hari. Al-Imam Abu Abdullah Idris Asy-Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Quran 60 kali. Abu Sa'id Al-Qahtan dalam bulan Ramadan menghafalkan Al-Quran
wan nahari wal lail. Satu hari semalam. Ini diantara keadaan para salaf dalam bulan Ramadan, yaitu syahrul tilawah, syahrul Quran. Maka bagaimana pula kita tidak bangga dan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan khulufun fammis sha'im atyabu 'indallah min rihil misk. Karena nafas dan bau mulut orang-orang yang berpuasa di sisi Allah ini lebih harum dari bau misik. Bagaimana pula kita tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan? Fafi farhatan. Karena dalam bulan Ramadan ini terdapat dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan, yakni pada saat mereka berbuka dan pada saat bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana pula kita tidak bahagia dan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah junnah, adalah perisai yang menghalangi seorang hamba untuk berbuat maksiat. Sebagaimana perisai yang mencegah dari terbunuhnya seseorang. Bagaimana pula kita tidak bangga dan senang dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan, doa dari seorang yang berpuasa ini adalah mustajab dan tidak ditolak. Ad-da'watu mustajabat salas. Doa tiga orang yang berdoa kepada Allah yang tidak tertolak. Da'watus sha'im, doa orang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang musafir. Bagaimana pula kita tidak bangga dan senang dengan datangnya bulan Ramadan, yang mana Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang makan sahur. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasharin. Rawahu Baihaqi wa sahahahu Albani. Allah berselawat, artinya ridha, kepada orang-orang yang berpuasa. Malaikat berselawat, yakni mendoakan kebaikan bagi para as-shaimun, bagi para orang-orang yang berpuasa, bagi orang-orang yang bersahur. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasharin. Allah bersolawat, para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersuhurlah, karena di dalam suhur atau sahur terdapat keberkahan. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Agungnya dan besarnya keutamaan
dalam bulan Ramadan, maka kita menyikapi dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, karena di sana ada orang-orang di antara kaum muslimin yang mereka tidak menghiraukan tentang barokahnya tempat, tentang barokahnya waktu yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya. Mereka menyia-nyiakan waktunya dari urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Maka ini merupakan kerugian yang besar yang dialami seseorang ketika tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan padanya. Mungkin telah sama-sama kita ketahui bahwa Ramadan yang lalu kita mendapati saudara kita duduk bersama kita, kita mendapati famili kita bertemu dengan kita mendapati saudara kandung kita mendapati ayah atau anak kita masih bersama kita, tetapi Ramadan tahun ini belum tentu bersama. Maka kesempatan ini merupakan kesempatan yang amat berharga yang diberikan Allah berupa waktu dan barokah waktu yang diberikan kepada hamba-Nya. Maka hendaklah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang Allah berikan merupakan karunia yang terbesar. Maka kita sebagai seorang yang bertakwa untuk mencapai derajat takwa haruslah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk melaksanakan amal-amal kebajikan dan kebaikan sebagai modal, sebagai investasi untuk amal-amal kita dan untuk timbangan amal kita di yaumil qiyamah wa yaumil mizan. Hal yang paling nampak dan yang paling riskan pada saat ini adalah gadget, baik itu anak muda ataupun sama yang orang tua. Mereka disibukkan dengan yang namanya gadget ini, yang tidak pernah lepas dari tangannya, mulai dari waktu bangun tidur sampai mau tidur lagi. Maka yang namanya gadget ini tidak pernah lepas dari tangannya. Al-Quran di kakinya, gadget di tangannya. Ini merupakan hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah, dari zikir kepada Allah. Ditambah lagi yang nongkrong, menghabiskan waktu, dengan istilah mereka membunuh waktu. Akan tetapi yang terbunuh adalah amalan-amalan yang tidak berguna. Maka kami mengingatkan untuk diri saya pribadi untuk tetap waspada tentang makar syaitan yang bisa menghabiskan waktunya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan pada hal-hal yang mudarat, sehingga kemudian ketika waktu datang untuk sholat, mereka sholat dengan cepat, super express. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aswa'un nas saraqas salat alladhi yasriqu fis salat. Sejelek-jeleknya manusia adalah seorang yang mencuri salat. Berkata para sahabat, apa yang dimaksud mencuri salat? La tatimmu ruku'ha wa sujuda. Orang yang tidak tumakninah dan tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Perhatikan keadaan para salaf pada bulan-bulan Ramadan. Mereka menyibukkan mereka dengan membaca Al-Quran. Telah disebutkan
Maka mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk mempersiapkan bekal, untuk mempersiapkan pribadi kita memasuki bulan Syahrul Mubarak yang di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan.